Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 4 dari filsafat ilmu akan menjelaskan filsafat era patristik dan filsafat era skolastik. X. Abad pertengahan pada tahun 476 sampai 1492. Abad pertengahan merupakan masa awal dari lahirnya filsafat Eropa atau filsafat Barat. Sama halnya, filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Filsafat pada abad pertengahan ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan, khususnya kepercayaan Kristen. Perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo atau era skolastik. Di dalam ordo inilah para filsuf mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan juga agama. Next. Era patristik. Patristik berasal dari bahasa lain yaitu Peter yang artinya bapak, di mana bapak di sini diartikan sebagai pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini merupakan orang-orang yang berasal dari golongan orang-orang atas dan atau orang-orang filsuf atau ahli pikir. Adanya orang-orang filsuf yang menjadi pemimpin gereja inilah yang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang beragam dan berbeda mengenai filsafat dan teologi. Next. Tokoh filsuf era patristik yang pertama adalah Justinus Martyr. Justinus Martyr adalah seorang putra penduduk Yunani di Samaria, Flavia Neapolis, yang sekarang dinamai dengan nama Nablus, yang lahir di sekitar tahun 95 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh Kristen yang terkenal akan karya tulisnya. Next. Pemikiran Justinus tentang agama Kristen. Agama Kristen menurut Justinus adalah bukan merupakan agama baru, melainkan agama yang lebih tua daripada filsafat Yunani, di mana agama Kristen lahir sebelum adanya Sokrates dan Plato. Melainkan agama Kristen lahir tepatnya pada masa Nabi Musa atau Musa sebagai awal kedatangan Kristen, sehingga agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani. Next. Tokoh kedua adalah Clemens. Mempunyai nama lengkap yaitu Titus Clemens, yang lahir dari keluarga yang belum Kristiani pada tahun 150. Ia mendapatkan pendidikan dasar di kota Athena, dan pada saat itu Athena merupakan sebuah kota yang terdapat minat besar akan filsafat. Next. Inkarnasi dan tujuan akhir hidup manusia menurut Clemens. Inkarnasinya adalah pemikiran tersebut cenderung menjurus kepada apa yang melampaui panca indera terhadap kenyataan rohani dan ilahi, serta cenderung menekankan unsur ilahi dalam Kristus dibandingkan insani, sehingga akhirnya ia mendefinisikan inkarnasi adalah Tuhan menanggalkan atau meninggalkan dan mengenakan dengan turun ke wilayah indera. Tujuan akhir hidup manusia menurut Clemens. Menurut Clemens adalah ia menganut ajaran di mana tujuan akhir hidup manusia adalah menjadi serupa dengan Allah. Hal ini dimungkinkan dengan konotarelitus atau kesamaan kodrat, prinsip intent dalam pengada yang mendasari dan menghasilkan sesuatu dengan jenis yang bersangkutan, dengan dia yang telah dikaruniakan kepada setiap manusia pada waktu penciptaan. Next. Tertullianus. Quintus Septimus Florens atau Tertullianus merupakan nama lengkap dari Tertullianus. Tertullianus merupakan seorang pemuka agama Kristen yang dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Salah satu penyebab yang mendorong Tertullianus melakukan pertobatan adalah ketika ia melihat orang-orang Kristen yang terbunuh di ring gladiator. Untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Tertullianus. Yang pertama yaitu tidak ada hubungan antara teologi dan filsafat. Yang kedua yaitu tidak ada hubungan antara Yerusalem atau pusat agama dengan Yunani atau pusat filsafat. Yang ketiga yaitu tidak ada hubungan Kristen dan penemuan baru. Tokoh selanjutnya yaitu Agustinus. Agustinus lahir di Tagaste, Numidia. Saat ini bernama Sauk Ahras Aljazair. Ia lahir dari keluarga setengah Kristen, di mana ayahnya adalah seorang pejabat kekaisaran Romawi bernama Patricius Aurelius dan ibunya bernama Monica, seorang penganut agama Kristen yang taat dan sangat beriman. Selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran Agustinus. Asal-usul kejahatan pada manusia itu dengan kebebasan yang diberikan Allah kepadanya, rahmat dan kebebasan. Fase pertama, bahwa manusia bertindak tergantung pada pilihan yang manusia buat.
Allah memberikan kebebasan penuh pada manusia. Manusia bebas memilih surga ataupun neraka. Fase kedua. Pertama-tama, inisiatif dari Allah lah yang memilih dan memanggil manusia dengan rahmat-Nya. Tetapi kemudian manusia harus dengan bebas memberi jawaban. Manusia bisa menolak ataupun memberi jawaban yang positif. Teologi sejarah. Sejarah tidak berdasarkan latar belakang politik dunia, yang menggunakan baik kekaisaran Romawi maupun kesadaran dari banyak umat Kristiani. Tokoh selanjutnya yaitu Origenes. Origenes lahir di Alexandria pada tahun 185. Ayahnya Leonidas mati sebagai martir. Setelah ayahnya meninggal, ia menggantikan ayahnya dengan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan cara mengajar. Selanjutnya yaitu Kristologi Logos. Origenes menyadari bahwa filsafat Yunani berbeda dengan alam pikiran kitab suci. Maka ia menulis bahwa kitab suci ialah dasar teologi. Injil memiliki 3 tataran makna, yaitu literal, moral, dan alegoris. Penciptaan yang abadi. Menurut Origenes, Allah menjadikan suatu dunia makhluk-makhluk rohani yang koeternal dengan Allah sendiri. Jiwa insani Yesus sudah ada sebelum inkarnasi. Jiwa insani Yesus dalam keadaan adanya dipersatukan dengan Logos ilahi. Inkarnasi. Ia menerima ajaran tentang inkarnasi Yesus, tetapi ia memaknai relasi atau hubungan antara Logos dan Allah itu berbeda. Logos mempunyai kodrat ilahi yang lebih rendah. Kebenaran internal Yesus terdapat pada Logos yang berinkarnasi dalam dirinya. Tokoh selanjutnya yaitu Gregorius Nyssa. Gregorius Nyssa lahir di Kaisarea sekitar tahun 330. Keluarganya sungguh keluarga yang berbakti. Ia dididik oleh kakaknya St. Basilius Agung. Kemudian ia menikah dan dikaruniai beberapa anak. Sebagai aktivis gereja, ia diberi tugas sebagai lektor. Selanjutnya yaitu sejarah Gregorius. Demosthenes yang adalah gubernur provinsi Pontus mengusir Gregorius dari keuskupannya. Ia baru kembali memimpin keuskupannya setelah Demosthenes meninggal dunia pada tahun 378. Ketidakpuasan dan kemarahannya ia tuangkan dalam tulisan-tulisan. Tulisan-tulisannya tentang Trinitas dilukiskan dengan memanfaatkan teori dari Plato. Pada kondisi di Konstantinopel pada tahun 381, Gregorius aktif memberi pandangan-pandangannya tentang ajaran iman yang benar. Gregorius meninggal dunia di Alisa tahun 290. Selanjutnya yaitu era skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jika jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Nah, yang selanjutnya adalah tokoh era skolastik. Yang pertama ada Johannes Scotus Erigena. Johannes Scotus Erigena berasal dari daerah Irlandia. Johannes menguasai bahasa Yunani dengan sangat baik. Johannes juga berhasil menyusun suatu sistem filsafat yang teratur dan mendalam pada suatu zaman, ketika orang masih berpikir hanya dengan mengumpulkan pendapat-pendapat orang lain. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pemikiran Erigena. Pemikiran Erigena berdasarkan keyakinan Kristiani. Oleh karena itu, semua penelitian yang dilakukan oleh Erigena dimulai dari iman, sedangkan wahyu ilahi dipandang sebagai sumber bahan filsafatnya. Menurut Erigena, akal memiliki tugas untuk mengungkapkan arti yang sebenarnya dari bahan filsafat yang digalinya dari wahyu ilahi. Nah, tokoh selanjutnya adalah Nicholas Cusa. Nicholas Cusa atau Nicholas Krebs lahir di tahun 1401 di daerah Cusa yang berdekatan dengan sungai Mosel antara Koblenz dan juga Trier. Dia sering disapa dengan sebutan Nicholas Cusanus. Nah, Nicholas adalah salah seorang filsuf yang paling menarik perhatian di masanya. Ia merupakan satu hal dari garis perkembangan skolatisisme. Tetapi pada saat yang bersamaan, Nicholas juga menyentuh tema-tema filsafat yang menandai peralihan menjadi filsafat modern. Next. Nah, yang selanjutnya adalah
hubungan antara yang tak terhingga infinite dengan yang terhingga finite. Next. Nah, tokoh selanjutnya adalah Anselmus. Anselmus lahir pada tahun 1033. Dia dilahirkan di Aosta atau Clermont yang kemudian menjadi uskup di Canterbury. Semasa hidupnya, dia dipenuhi oleh kepatuhan pada gereja. Pada tahun 1093, dia menjadi uskup di Canterbury dan ikut bagian dalam perselisihan antara golongan pendeta dan juga orang-orang sekuler. Nah, yang selanjutnya adalah karya-karya dari Anselmus. Anselmus memiliki 3 karya. Yang pertama yaitu Cur Deus Homo, yaitu mengapa Allah menjadi manusia. Yang kedua ada Monologion, artinya yang membicarakan tentang keadaan Tuhan. Yang ketiga yaitu ada Proslogion, yaitu membahas tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Nah, tokoh era skolastik selanjutnya adalah William Ogham. William Ogham lahir pada tahun 1285 di Ogham Civil, Paris, Britania Raya. Dia adalah seorang filsuf Inggris dari abad pertengahan. Dia terkenal sebagai filsuf dan juga bapak nominalisme serta penggagas prinsip Ogham-Rosan. Next. Nah, William Ogham berpendapat bahwa baginya kebenaran itu tidak boleh diketahui. Orang-orang mengetahui akal budi hanyalah sebuah pengetahuan. Manusia memiliki ide-ide pengetahuan dan itu belum tentu merujuk kepada kebenaran. Karena ia berpendapat bahwa kebenaran harus dicari. Maka ide-ide tentang pengetahuan itu kemudian memunculkan pengetahuan. Lalu barulah ia mencari sebuah kebenaran. Akal budi boleh bilang kalau ini benar, tetapi bagaimana realitasnya? Next. Selanjutnya ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Roccasecca, Napoli, Italia, dan merupakan tokoh terbesar skolastik yang merupakan seorang suci gereja Katolik dan pendiri aliran filsafat resmi gereja Katolik. Karena Thomas Aquinas merupakan seorang suci gereja, maka ia diberikan gelar Santo Thomas Aquinas, yang berarti Thomas yang suci dari Aquinas. Ia berpendapat bahwa semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda. Sedangkan iman berjalan di luar jangkauan. Pemikiran Thomas Aquinas berpendapat dan menghimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah atau pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara keutuhan, walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berada di luar kekuatan pikir. Selanjutnya yaitu ada Albertus Magnus. Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia lahir dengan nama Albert von Bolstadt yang juga dikenal sebagai Doktor Universitas dan Doktor Magnus. Kemudian bernama Albertus Magnus atau Albert the Great. Penyebaran ilmu dari Albertus yaitu ia juga mengantarkan ajaran Aristoteles di Eropa Barat, yang oleh karenanya telah membuka keterangan yang baru bagi pemikiran Kristiani terhadap gagasan-gagasan dasar filsafat Aristoteles. Lebih dari siapapun, ia telah memperkenalkan Aristoteles kepada dunia barat. Sekalipun demikian, ia tetap setia kepada beberapa dalil Neoplatonisme, bahkan telah memperkuat pengaruh Neoplatonisme dengan keterangannya yang mengenai ajaran Dionysion dan Areopagos. Selanjutnya ada Peter Abelardus. Ia dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangannya yang sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam satu sastra romantik. Abelardus memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman atau di luar kepercayaan. Karena itu berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan metode dialektika yang tanpa ragu-ragu ditunjukkan dalam teologi, yaitu bahwa teologi harus memberikan tempat bagi semua bukti-bukti. Dengan demikian dalam teologi itu, iman hampir kehilangan tempat. Ia mencontohkan seperti ajaran Trinitas juga berdasarkan pada bukti-bukti, termasuk bukti dalam wahyu Tuhan. Kesimpulan kali ini yaitu
Filsafat ilmu pada masa abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dengan filsafat. Dilihat dari perkembangannya, filsafat abad pertengahan didominasi oleh para pemikir filsafat Kristiani. Filsafat abad pertengahan juga bisa dikatakan sebagai abad ke-8, di mana pandangan ini berdasarkan pada sejarah gereja. Pada masa itu, manusia tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, sehingga kehidupan manusia seolah dibelenggu agar tidak bisa mengembangkan potensi dan gagasan yang terdapat dalam dirinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.